Shalom kekasih Kristus, Jemaat Islamasi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur mendapat kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan jika sebentar kami merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk memahaminya, dan lebih dari itu, untuk menjadi pelakunya. Dalam nama Kristus Yesus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, tema yang akan saya bawakan adalah bohong atau dusta. Bacaan terambil dari Kolose 3 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi sebagai orang yang sudah lahir baru, jangan lagi ada dusta dalam kehidupan kita. Jangan lagi ada kebohongan dalam kehidupan kita. Dalam ilmu psikologi, bohong itu disebut sebagai salah satu sarana mekanisme pertahanan diri. Self defense mechanism, ya. Dan beberapa orang memilih hidup dalam kebohongan saat menghadapi kenyataan hidup yang pahit dan menyakitkan. Mereka menilai kebohongan memberi mereka rasa aman dan nyaman. Dalam beberapa kasus, kebohongan itu bahkan mengakibatkan kepribadian ganda, split personality. Alam bawah sadar mereka memunculkan ego yang berbeda-beda untuk menghadapi situasi yang berbeda-beda. Untuk menghadapi situasi tertentu mereka menjadi si A, tapi dalam situasi lainnya mereka menjadi si B. Kira-kira seperti itu. Mereka menjadi semacam pemain teater Yunani kuno, mengenakan topeng untuk peran yang berbeda-beda. Bagi beberapa orang, kebohongan adalah semacam upaya pelarian diri, eskapis. Tidak jauh berbeda dengan mereka yang melupakan masalah dengan mengkonsumsi alkohol atau drugs, obat-obatan. Kita sama-sama tahu tentu, sebenarnya permasalahan mereka tetap ada. Justru mereka yang sebenarnya bersembunyi dari permasalahan itu dalam alam ciptaan mereka sendiri. Itu sebabnya banyak dari mereka tidak mau kembali ke dunia nyata dan membiarkan diri mereka terbenam di sana. Seseorang mengatakan bahwa angka tidak dapat berbohong. Penekun eksakta, ilmu-ilmu murni pasti memahaminya. Matematika adalah rumusan baku. Jika kita memasukkan angka pada sebuah sistem penjumlahan, pengurangan, pelipat gandaan atau pembagian, maka tidak akan keluar angka yang salah. Tapi dalam berita-berita, dalam perencanaan APBD, seringkali wartawan investigasi menemukan angka-angka yang salah. Sebenarnya bukan angkanya yang salah, tapi niat dibalik penulisan angka-angka itu. Entah apa alasannya mereka memarkup angka-angka itu. Dalam tinjauan sosiologis, kita menemukan istilah white lie, bohong putih, berbohong demi kebaikan. Alkitab tidak sepakat mengenai itu. Dan jika dikelompokkan secara umum, kita dapat mendeteksi alasan seseorang berbohong. Misalnya karena takut. Karena takut dia berbohong. Karena ada risikonya pasti. Atau karena ingin mendapatkan keuntungan, dia berbohong. Ada juga yang alasannya karena ingin menolong orang lain, dia berbohong. Bisa seperti itu. Di Alkitab kita menemukan contoh.
Dalam Kejadian 12 ayat 11 dan 12, Abraham berbohong karena mencemaskan keselamatan dirinya. Daud berbohong kepada Ahimelek waktu ia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Ananias dan Safira punya alasan tersendiri untuk berbohong, yang seharusnya mereka tidak perlu berbohong. Yakub membohongi Ishak karena ingin mendapatkan hak kesulungan. Rahab, dia berbohong karena ingin menolong pengintai-pengintai Israel. Banyak orang berbohong karena berdasarkan pengalaman mereka, kejujuran membuat mereka celaka atau rugi. Dan politikus Vladimir Lenin mengingatkan, kebohongan yang diucapkan cukup sering akan menjadi kebenaran. Wow, jagat jungkir balik. Dalam dunia politik, hal seperti itu seringkali kita temukan. Tapi saya mau katakan bahwa jika kita sungguh mengenal dan mengasihi Tuhan, kita tidak akan lagi berbohong. Dan Bapak Ibu, kekasih Kristus, hidup tanpa kebohongan atau kepura-puraan itu sebenarnya adalah hidup yang berbahagia. Itulah sumber kegembiraan hidup. Saya ingat sebuah film berjudul Courageous, tentang seseorang yang punya istrinya sedang hamil, mau melahirkan, dan mereka butuh dana, dan ia sedang mencari pekerjaan untuk mendapatkan dana itu. Lalu tempat di mana ia magang membutuhkan seorang akuntan. Mereka mencari seorang akuntan dan ia ditawari. Ia diwawancarai dengan satu syarat. Ia harus bisa membuat laporan keuangan palsu, keuangan ganda. Dia berpikir sejenak. Ada peperangan dalam batinnya dan ada kebutuhan yang nyata yang harus dia penuhi. Tapi dia memilih mengatakan tidak. Ia memilih untuk jujur. Ending filmnya adalah kebahagiaan. Ternyata perusahaan itu memang mencari orang yang seperti itu. Jadi tes wawancara itu adalah sebuah tes buat dia untuk melihat sejauh mana integritasnya. Dia justru diterima dan dipromosikan. Kejujuran membuahkan hasil. Apakah di saat ini ada situasi dan keadaan yang mengkondisikan kita, Bapak dan Ibu, untuk berbohong? Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengatakan jangan biarkan diri kita terjebak dan terjerembab dalam jurang dusta. Pilihlah tetap menjadi jujur dengan segala risikonya, karena satu kebohongan akan melahirkan banyak kebohongan lainnya. Ingat, iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan itu. Kita harus seperti pemazmur yang memilih hidup jujur sesuai dengan segala titah Tuhan dan membenci jalan dusta. Tercatat dalam Mazmur 119 ayat 128. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Selamat menjadi orang yang berani menjadi diri sendiri, tidak berbohong, dan menyatakan kejujuran, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita berdoa. Bapa, diberkati firman-Mu dan tolong kami untuk tidak cuma dapat memahami, tetapi mempraktikkannya dalam hidup keseharian kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan dimampukan menjadi orang-orang yang berani bersikap dan berkata jujur. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.